Good morning everyone, apa kabar Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang ada di Amerika. Selamat bergabung dalam ibadah dan doa dan puasa GPD USA pada hari ini. Dan puji Tuhan dimanapun kita berada, baik kami yang ada di Amerika, kami mengucapkan selamat bergabung buat rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di GPD USA, maupun para jemaat Tuhan, para pemirsa di mana saja berada di luar Amerika. Kita percaya Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita di pagi hari ini lewat kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan yang akan menjadi speaker pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Billy Mawuntu. Mari kita berdoa untuk membuka seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa kami yang sungguh hebat, yang selalu menyatakan perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib di dalam hidup kami. Hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini Tuhan dalam ibadah, doa dan puasa GPDI USA pada hari ini. Itu sebabnya kami minta campur tangan Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna, kuasa Tuhan yang sungguh besar dan hebat menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di Amerika maupun saudara-saudara kami yang mengikuti online di luar Amerika. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami semua. Urapi semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Di mana hadirat-Mu ada, di sana Roh Allah bekerja. Dan kami percaya juga kalau ada di antara kami saudara-saudara yang mengikuti ibadah pagi hari ini, yang dalam keadaan lemah dikuatkan, yang dalam keadaan bimbang diberikan ketetapan, yang dalam keadaan susah diberikan penghiburan yang dari Tuhan. Bahkan kalau ada yang dalam keadaan sakit, di dalam nama Yesus mereka mengalami jamahan kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Ini doa dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami akan mulaikan dan kami akan membuka seluruh rangkaian ibadah doa pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang Maha Besar, yang kita layani adalah Allah yang hidup, yang selalu menyatakan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa di dalam setiap keberadaan hidup kita. Kita akan terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab hanya Dia yang layak terima pujian, pengagungan kita. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
sungguh ajaib di dalam hidup kami. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Kami minta nanti Bapak Pendeta Albert Tiko Alu akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih kuat. Amin, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, amin. Selagi aku masih kuat. Amin. Oh bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan Om Albert. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha kuasa. Kami patut menaikkan pujian syukur. Terima kasih kami kepadamu pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh berkumpul lagi bersama-sama hamba-hamba Tuhan akan yang mengikuti ibadah doa kami pagi hari ini. Saatnya tiba ya Tuhan, kami akan mengikuti pemberitaan kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami percaya kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami tetap bersekutu dan mendengar akan firman Tuhan, rahasia firman Tuhan istimewa di hari-hari akhir ini.
Kami berdoa buat hamba-Mu yang Engkau sudah utus pagi hari ini. Tuhan, urapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya firman yang akan disampaikan benar-benar adalah firman yang daripada Tuhan lewat hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Om. Puji Tuhan saudara-saudara, di pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya itu kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41. Mari kita membuka firman Tuhan, Yesaya pasal 41 dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Haleluya. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan Yesaya 41. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja? Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang Patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan di sini berkata agar supaya kita itu jangan takut ya. Begitu banyak orang sekarang itu diperhadapkan dengan ketakutan ya. Bahkan bukan hanya takut terhadap situasi yang akan terjadi pada hari-hari ini, tapi takut terhadap sesuatu yang belum terjadi ya, karena ketakutan itu adalah sesuatu yang kita khawatirkan, sesuatu yang sebenarnya itu belum terjadi dan belum tentu juga itu akan terjadi. Tetapi kita renungkan, kita bayangkan bahwa sepertinya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketakutan itu merupakan lawan daripada iman. Kalau orang dia takut, maka sudah pasti dia tidak akan memiliki iman. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan mau agar supaya
kita itu boleh memiliki iman kepada Tuhan yang mampu, yang berkuasa untuk menolong akan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang penting di sini yang akan saya sampaikan kepada kita agar supaya kita itu tidak takut. Yang pertama adalah kita mengetahui siapa Tuhan kita, ya. Dan yang kedua adalah kita mengetahui akan siapa diri kita. Kalau kita mengetahui akan Tuhan kita, maka kita tahu siapa penolong kita, siapa yang menjaga hidup kita, dan siapa yang akan melindungi hidup kita. Dan yang kedua adalah kalau kita mengetahui diri kita, siapa kita, ya, apa yang menjadi status hidup kita, atau kita itu siapa ya di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan takut karena kita tahu bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, kita akan lihat dulu firman Tuhan. Ayat yang pertama berkata, "Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup." Saudara-saudara, siapa Tuhan kita? Tuhan kita, dia adalah Allah yang besar, ya. Dia yang tidak dapat diukur oleh manusia. Kecepatannya itu melebihi daripada kecepatan cahaya, ya, melebihi daripada kecepatan suara. Dia mengetahui sampai pada kedalaman hati manusia. Tuhan itu dikatakan bahwa yang dia itu, siapakah yang menggerakkan dia dari timur, yang menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa di depannya dan menurunkan raja-raja. Kita tahu dari zaman dahulu kala raja-raja berganti, ya, kerajaan-kerajaan berganti. Tidak ada kerajaan itu yang bertahan selama sekian lama, dari sejak dahulu kala sampai sekarang ini. Tidak ada kerajaan itu yang tetap bertahan. Mulai daripada kerajaan-kerajaan besar, ya, pada zaman dahulu, daripada orang Israel saja sendiri, ya, dari kerajaan Daud, Salomo, bahkan kerajaan-kerajaan Babel, ya, Persia yang berganti-ganti. Kita tahu juga sejak dari zaman perang, ya, dari zaman Roma, Perang Dunia Pertama, kita melihat bahwa begitu banyak daripada kerajaan-kerajaan itu yang runtuh, dan yang tidak pernah runtuh itu, yang kerajaannya tidak pernah berkesudahan, itu adalah Tuhan kita yang besar. Dia yang kerajaannya itu tidak pernah tergoyahkan, ya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang memiliki segala-galanya, ya, yang tidak akan dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Nah, tetapi yang menjadi penghalangnya bagi kita, begitu banyak dari kita itu begitu banyak dari kita terpengaruh dengan melihat di sekitar kita, ya, melihat dengan mata kita. Tetapi Tuhan di sini, Tuhan mau untuk memperlihatkan kepada orang-orang Israel bahwa ini aku, ya, tidak ada yang akan dapat melebihi daripada Tuhan. Orang-orang Israel itu mereka mengandalkan akan kerajaan-kerajaan di sekitar itu pada zaman itu, ya. Mereka meninggalkan Tuhan, bahkan Tuhan membuang mereka ke Babel. Namun Tuhan mau untuk memulihkan lagi orang Israel. Tuhan mau agar supaya orang Israel itu berbalik, datang lagi kepada Tuhan, dan melihat lagi siapa dia, bahwa tidak ada satu kerajaan manapun yang dapat bertahan di hadapan Tuhan.
Ini yang harus menjadi iman kita, menjadi keyakinan kita. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang tidak tergoyahkan, Dia adalah Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, maka kita tidak akan takut, saudara. Ya, Dia berkata bahwa Dia yang menurunkan raja-raja. Ya, Dia yang mengangkat raja-raja, Dia yang menurunkan raja-raja. Tidak ada satupun yang tidak ada di bawah kontrolnya Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi ketakutan kita, kegentaran kita ya. Tetapi kalau kita mau melihat, mengarahkan mata kita kepada Yesus, kita mau datang kepada Dia ya. Kita mau untuk datang di hadapan Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ayatnya ketiga berkata, Ia mengejar mereka dan dengan selamat Ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Ini yang menjadi hebatnya Tuhan kita, bahwa Dia tidak pernah berubah. Ya, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap sama. Dan bagi kita, saudara, ya, yang Tuhan mau agar supaya kita memiliki, kita mau untuk datang mendekat dengan Tuhan. Begitu banyak masalah, pergumulan yang kita alami. Namun ini merupakan proses yang Tuhan inginkan bagi kita, agar supaya kita mau kembali kepada Dia, kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau kembali lagi mengambil waktu-waktu kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa Dialah ya yang satu-satunya, Dia yang memanggil bangkit keturunan-keturunan. Dia yang telah memilih orang Israel, yang telah memilih para raja-raja ya. Tuhan yang terdahulu itu merupakan Tuhan yang terkemudian dan tetap sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi masalah kita yang sepertinya terlalu besar, yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan ya. Dia sanggup, Dia tidak pernah berubah. Kalau waktu-waktu yang lalu Dia mengadakan mujizat, yang sakit disembuhkan, orang yang mati bangkit ya, itu tidak pernah berubah. Dia Yesus yang tetap sama, yang sanggup dan akan melakukan ini bagi kita. Ya, kita lihat ayatnya yang berikut. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Kita baca ayatnya yang ke 8 ya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ini Tuhan sendiri yang berkata kepada orang Israel, bahwa siapa orang Israel itu? Mereka adalah hamba Tuhan. Ya, bahwa Yakub ini mereka telah Tuhan pilih. Saudara-saudara, siapa kita itu merupakan hal yang sangat penting untuk membuat kita itu tidak takut. Kalau kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, kita itu adalah hamba-hamba Tuhan. Kita itu adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Ya, kalau Tuhan itu memilih orang Israel, maka sesudah daripada orang Israel itu menolak Tuhan, maka pilihan Tuhan itu jatuh kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah kita, orang-orang yang Tuhan pilih ya dari keturunan Abraham. Kita adalah keturunan Abraham yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, mengapa sampai orang-orang Israel itu begitu diberkati? Ya, mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang spesial. Sampai sekarang pun orang-orang yang paling kaya di seluruh dunia itu adalah keturunan-keturunan daripada orang Israel. Orang-orang yang pintar itu adalah keturunan daripada orang-orang Israel. Karena Tuhan itu memilih bangsa ini ya. Dan tentunya hal ini juga menjadi bagian kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini Roma berkata ya.
Jadi kita itu adalah hamba Tuhan, kita itu adalah orang yang Tuhan pilih, dan kita itu adalah orang yang Tuhan kasihi. Kalau tiga hal ini yang Tuhan katakan itu adalah bagian kita, apa yang perlu kita takut, saudara? Tidak ada yang perlu kita takut. Ya, karena Tuhanlah yang telah memilih kita, Tuhanlah yang mengasihi kita, Tuhan yang mencintai kita, ya. Jadi dialah yang akan melakukan akan pertolongan yang sempurna di dalam hidup kita. Ayat 9 berkata, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, Tuhan sendiri yang berkata, ya, jangan takut. Berulang-ulang Tuhan katakan, jangan takut. Sebab apa Tuhan berkata? Aku yang akan menyertai engkau, aku yang akan membimbing engkau, aku yang akan meneguhkan engkau, aku yang akan menolong engkau. Ya, aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, siapa lagi yang seperti kita ini, saudara, ya? Mari kita untuk untuk melihat Tuhan itu lebih besar daripada apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di Amerika. Mungkin kita merasa takut, ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi situasi kita. Ya, kita merasa takut dengan apa yang sementara terjadi, dan kita merindukan agar supaya kita masih boleh aman. Mungkin kalau bagi saudara yang punya status di negara ini, saudara tidak takut, ya. Tapi bagi orang-orang yang masih dalam pergumulan dengan status, saudara akan mulai berpikir, bagaimana ya, saya masih memiliki keluarga, saya masih memiliki tanggung jawab, ya, untuk saya masih mau tetap ada di Amerika ini. Tapi keadaannya seperti ini, saudara-saudara. Mari kita baca ulang firman Tuhan ini. Izinkan Roh Kudus itu yang berbicara, yang menjadikan firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi firman yang hidup, menjadi roh yang menghidupkan, agar supaya di saat kita diperhadapkan dengan ketakutan, kita tidak akan melihat di sekitar kita. Kita tidak akan melihat satu raja yang besar, seseorang yang hebat, yang memiliki power yang sungguh luar biasa. Tapi kita akan melihat Tuhan yang berkata bahwa aku yang menurunkan raja-raja, aku yang mengangkat raja, dan aku yang menurunkan raja. Ya, dari zaman dahulu kala aku tidak pernah berubah, ya. Saudara-saudara, dan Yesus katakan, engkau adalah hambaku, engkau adalah yang kupilih, dan engkau adalah yang kukasihi. Sesudah itu dia berkata, aku akan menolong engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan memegang tanganmu dengan tanganku yang membawa kemenangan. Ya, apalagi akan membuat kita takut kalau kita tahu bahwa Dia itu Tuhan yang luar biasa. Ya, Dia bukan hanya menjadi Tuhan yang kita dengar, Dia bukan hanya menjadi Tuhan yang kita tahu, tapi kita memiliki pengalaman dengan Tuhan di saat kita datang kepada Dia. Di saat kita datang di hadirat Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, kita boleh menemukan Tuhan dalam waktu-waktu doa kita, maka tidak akan ada ketakutan dalam hidup kita. Ya, karena kita akan mengalami Tuhan akan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kebenaran firman Tuhan ini saya hanya akan sampaikan di sini, ya. Namun yang menjadi doa saya, biarlah Roh Kudus yang akan bekerja. Ya, Roh Kudus yang akan menghidupkan lagi firman Tuhan ini, menjadi roh kehidupan bagi setiap kita, bagi umat-umat Tuhan yang mungkin diperhadapkan dengan ketakutan. Engkau tidak perlu takut. Engkau perlu mengetahui siapa Tuhanmu yang hebat,
yang berfirman, yang berbicara kepada kita, ya, yang menjadikan kita itu sebagai hambanya, yang memilih kita, yang mengasihi kita. Saudara-saudara, mari ambil pilihan untuk datang kepada Tuhan. Ya, ambil pilihan untuk datang berdoa, datang ya. Ayat yang pertama tadi berkata, dengarkanlah aku. Mari kita dengarkan Tuhan. Dengan berdiam diri kita datang di hadirat Tuhan. Kita datang berdoa, menyembah Tuhan, berdiam diri. Izinkan Roh Kudus itu yang bekerja dan mengambil alih hidup kita ya. Tuhan yang tidak pernah berubah itu yang akan senantiasa bersama-sama dengan kita ya. Biar kita boleh semakin hari semakin mendekat dengan Tuhan. Semakin kita itu boleh mencari Tuhan ya. Kalau kita itu dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan takut. Dia akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa kami yang baik. Kami datang mendekatkan hidup kami di hadirat-Mu. Kami datang berdoa Bapa. Hanya oleh darah Yesus kami datang kepadamu. Kami datang bukan oleh kebenaran kami, namun hanya karena Engkau yang sudah membenarkan kami. Oleh darah Yesus kami datang Bapa, untuk kami mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Kami merindukan Engkau, kami merindukan hadirat-Mu. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada dapat dibandingkan dengan Engkau. Engkau besar, Engkau dahsyat. Engkau tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan. Engkau hebat, sangat hebat, paling hebat. Oh, tidak ada tandingannya. Engkau adalah Bapa kami yang luar biasa. Engkau yang telah memilih kami atau menjadikan kami hamba-Mu. Dan Engkau yang mengasihi kami. Engkau menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Kami datang ya Tuhan, kami bawa hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang kami ingini di dunia ini selain Engkau. Oh, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kami memuja Engkau, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami membesar-besarkan Engkau Tuhan kami yang dahsyat dan Tuhan kami yang luar biasa. Kami tidak perlu takut ya, kami tidak perlu untuk melihat segala situasi keadaan di sekitar kami. Namun kami hanya akan melihat Tuhan, kami hanya percaya kepada firman-Mu. Engkau yang telah berfirman ya Tuhan, bahwa Engkau yang menyertai kami, Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami, dan Engkau yang memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan kemenangan. Kami tidak takut ya Tuhan, kami menang bersama-sama dengan Tuhan. Oh haleluya, Tuhan yang memegang kami, Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan, di sebelah kanan kami, di dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya. Firman-Mu berkata, walaupun 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 orang rebah di sebelah kanan kami, itu tidak akan menimpa kami, karena Engkau yang hebat itu yang menyertai hidup kami. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, oh kalau ada umat-umat yang mendengarkan akan firman Tuhan ini, yang ditekan oleh iblis dengan ketakutan, di dalam nama Yesus Kristus, hai setan, engkau tidak berkuasa atas kami, karena Tuhan kami hebat, Tuhan kami lebih besar daripada segala-galanya. Oh, karena kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, yang Tuhan cintai. Dalam nama Yesus Kristus, hancurkan setiap tekanan-tekanan setan dalam nama Yesus Kristus. Oh, segala sakit penyakit oleh bilur-bilur Yesus, ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Firman Tuhan yang hebat dan berkuasa ini bagaikan pedang yang bermata dua ya Tuhan, yang memisahkan akan jiwa dan tubuh kami, memisahkan akan pertimbangan-pertimbangan manusia dan kebenaran firman yang memerdekakan kami, yang memberikan kami kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami raih ya Tuhan, kami
kami terima akan berkat firman Tuhan ini terjadi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan lagi hidup kami kepada Tuhan. Kami beri lagi hidup kami kepada Tuhan. Kami percayakan lagi segala-galanya hanya kepada Engkau saja. Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati akan Amerika ini. Tutup bungkus Amerika ini dengan kuasa darah-Mu. Mulai daripada Presiden Amerika ya Tuhan, sampai kepada pemerintahan di kota-kota, diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang menjagai umat-umat Tuhan. Tuhan yang melindungi umat-umat Tuhan keluar masuk rumah. Yang memerintahkan malaikat sorga berkemah di mana kami tinggal. Yang berjalan di saat kami keluar rumah kami. Tuhan yang memberkati Indonesia, memberkati Presiden Indonesia ya Tuhan. Oh, para menteri sampai kepada pemerintahan di kelurahan-kelurahan ya Tuhan, di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Tuhan bangsa-bangsa ya Tuhan, berkati bangsa Israel ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan yang memulihkan. Kami bersyukur, terima kasih, kami serahkan terus akan pelayanan GPD USA ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, yang memakai kami, yang mendengar setiap seruan-seruan doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa kami kepadamu. Kami terima firman-Mu yang memerdekakan kami di hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amen, amen. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Billy yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan, juga sudah mendoakan kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ibadah doa pada pagi hari ini hampir selesai, dan kita tahu bahwa hari ini merupakan ibadah doa dan puasa GPD USA. Sampai ketemu lagi dalam ibadah buka puasa bersama sebentar sore jam 6. Kita akan berjumpa lagi ya. Tuhan memberkati setiap kehadiran kita semua, dan terima kasih kepada seluruh pemirsa jemaat Tuhan di mana saja yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan, dan seterusnya acara ini saya serahkan kepada Bapak Ketua, Bapak Pendeta Charles Tulienan. Silakan Om Charles. Puji Tuhan, haleluya. Kita diberkati lagi lewat firman Allah yang kita sudah dengar. Dan tiba saatnya kita akan akhiri akan ibadah doa kita. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau dahsyat luar biasa. Kasih setia Tuhan selalu berlaku bagi kami sekalian. Terima kasih untuk hari ini lagi kami boleh mengambil bagian dalam doa. Bahkan kami sudah dikuatkan oleh firman Allah, sehingga firman Allah menjadi pedoman ke depan di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Kami tidak takut dan gentar, sebab firman Tuhan adalah janji-janji yang kuat, yang tidak pernah berubah. Sekalipun kami menghadapi berbagai-bagai tantangan ujian, tetapi Tuhan telah berjanji Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Sepanjang hari ini yang kami akan jalani, segala aktivitas Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih, terima kasih. Terimalah dari Bapa di sorga segala anugerah dan berkat-Nya yang berkelimpahan, baik berkat secara jasmania
demikian pun berkat rohani, kasih sayang dari Yesus sebagai anak di dalam persekutuan kerukunan damai sejahtera dan urapan dari Allah Roh Kudus tinggal terus di dalam kita semua. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah doa kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan yang